Halo semuanya, balik lagi bersama Di Ferdinand di LifeX Academy. Hari ini saya bersama Joseph Kenny ya. Saya kenal beliau sebagai salah seorang penggiat di dunia startup dan Kenny punya banyak pengalaman yang kita mau sharing tentang bagaimana sih kehidupan startup nih Ken ya. Yes. Boleh kenalin dong diri lo bro sama teman-teman? Iya, jadi thank you banget waktunya di sini bisa datang ke tempat Kodi dan istilahnya di LifeX Academy ini saya senang banget karena saya sering banget nontonin kontennya dan very inspiring because we got lot of contents from lot of experience from many other kinds of people di berbagai bidang gitu. So saya panggil saya bisa Kenny. Saya adalah salah satu wannabe startup founder. Udah berapa kali bikin usaha juga dan mungkin di sini agak beda ya kalau konten dari saya gitu karena kalau misalkan rata-rata startup founder yang udah ngobrol mungkin menceritakan hal-halnya tuh mereka biasanya cerita ketika mereka udah sukses, udah jadi sesuatu, produknya udah jadi. Tapi saya di sini masih struggle kok. So mungkin teman-teman yang ngerasain struggle juga bisa sama-sama. Ya? You're not alone. You're not alone. Intinya Me too. Ya. Ya, jadi sebenarnya kenapa saya panggil Bro Kenny juga, satu saya lihat dia sangat semangat atas bisnis model yang dia sukain dan juga ya menurut saya perlu buat teman-teman tahu kenyataannya kehidupan startup itu kayak gimana ya. Yes. Kayak LifeX Academy juga sebenarnya adalah sebuah startup yang tanpa kalian sadarin. Yes. Cuman intinya kita mau sharing lah, apa aja sih pengalaman di dunia startup, apa yang kalian harus lakuin, apa yang nggak boleh lakuin gitu ya. Nah, ini startup lo keberapa? Yang upcoming yang bakal mau lo rebrand dan Usaha atau startup? Atau digital startup? Oke, digital startup dulu berapa? Digital startup. Digital startup 1, 2, banyak 3, ya. 4, 5. Ini yang kelima. Yang kelima. Wah, berarti banyak banget yang kita sudah dapat. Dan dulu selalu jadi founder. Rata-rata begitu. Selalu jadi founder. Nah, kira-kira buat teman-teman yang pasti nanya, jadi founder tuh ngapain aja sih? Apakah ongkang kaki, kemudian nyuruh-nyuruh orang, bagi-bagi gaji atau gimana sih, bro? Yes. Startup founders actually kacung ya. Jadi ngerjain semuanya, benar-benar semuanya. You think that you are basically starting this all alone. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak ngerti, mungkin bukan bidang kita juga, tapi kita harus ngerjain, gitu loh. So the main thing is determinasi itu lagi sih, balik lagi. Sometimes kita kan up and down dan kita punya mood juga naik turun gitu kan. Tapi the matter is not how many time you fall, but how many time you get up. Ya, kita berapa banyak bangkitnya ya. Nah, ini industri yang dulu lo pernah masuk ke dunia startup ini, industri sama terus atau berbeda-beda? Dulu sempat di mana aja? Hampir semua sama terus dan itu di edutech. Di edutech, berarti education teknologi ya? Berarti Education kelasnya technology. ruang guru dan lain-lain gitu modelnya? Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya? Kurang lebih kayak gitu. Dan yang menurut lo suka dukanya, kita ngomongin dulu dukanya dulu nih, before sukanya. Dukanya apa sih waktu lo jadi, mungkin pengalaman pertama lo masuk startup, gambaran lo sama waktu lo jalanin, jauh beda nggak sih? Oke, mungkin tarik balik sedikit ke 2015 itu saya I'm very conventional person, maksudnya old minded banget, brick and mortar life. Brick and mortar ya? Ya, brick and mortar banget. Dan saya baru aja di 2015 itu saya baru aja tutup toko gitu di Tanah Abang dan di Blok M. Nah itu jualan apa, baju atau apa? Baju impor gitu. Dulu bolak-balik China buat impor juga dan itu cuma barang seasonal actually. Cuman karena mungkin profitnya bagus di awal, so saya berani lah gitu kan. Cuman pada saat itu saya putusin untuk tutup karena bukan nggak profitable tapi it's not a healthy business if I run it again gitu loh. Nah itu keluarga punya? Enggak, itu pribadi. Oh ya? Wow. Pribadi ya. Itu berapa lama jalanin brick and mortar bisnisnya? Ini dari 2009 ke 2015. 6 tahun ya? Tapi banyak beda bisnis ya gitu. Karena selalu seasonal dan produk selalu ganti. Actually gitu loh. Bikin restoran iya juga. Wah, gitu. sempet ya? Jualan di Facebook BBM dari SMS juga. Iya gitu. Wah, luar biasa, makanya kan nggak salah ya. Terlalu banyak lah gagal. Nggak salah ya LifeX Academy ngundang ya. Dan kalau gue lihat lo udah terbiasa menghadapi semua fase ini ya. Apakah lo mengambil bukan kegagalan lah, mungkin menurut gue progress yang lo nggak nemuin achievementnya? Yes. Are you bitter with that? Actually nggak mungkin kalau bilang nggak tuh it would be a bullshit. Ya oke. Gitu loh. The thing is kita kan istilahnya membangun karir, membentuk apapun yang kita mau bikin gitu ya. Is it a business, is it an art, is it karya dan sebagainya. Pasti kita ada naik turunnya juga gitu kan, dan it's not only about money gitu loh. Part is when you want to create something, harus ada beberapa hal dulu yang dipenuhin gitu loh. Salah satunya adalah creativity. Creativity ya. Nah, for these past like maybe 10 years, I've learned that
banyak orang-orang yang jauh lebih cepat berhasil itu karena mereka dapat kreativitas dan inspirasi itu lebih cepat gitu dibandingkan orang lainnya. Why? Mungkin karena mereka nggak ada distraction. Nah, the thing that yang saya maksud di sini adalah distraction adalah pengalih perhatian ya. Jadi teman-teman yang baru tahu distraction itu artinya pengalih perhatian. Pengalih perhatian, ya benar. Kalian perlu tahu dulu ketika mau membangun sesuatu gitu ya, mau membangun apapun itu, karya, bisnis atau kerjaan dan karir dan sebagainya, kita nggak boleh disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Contohnya? Gitu. Contoh, boleh. Masalah hati, misalkan kita nggak suka sama teman kantor. Gitu. Terus apa namanya basic needs gitu, kayak misalkan mau makan apa besok, duit buat makan apa gitu. Belum punya malah, atau kepikiran terus gitu. Atau amit-amitnya sial-sialnya adalah sandwich generation. Mikirin kehidupan generasi sebelum kita atau orang tua kita. Ya, orang tua kita dan tanggungan dan segala macam, tapi kita juga mau ngejar di samping yang lain. So, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya very basic ya kan. Itu drain your energy ya pastinya ya. Drain not only energy, time, money, everything ya. Ya, betul. Everything. I'm a very brick and mortar. I'm not very smart or whatsoever. Tapi keluarga, sorry, gue potong dikit. Keluarga sendiri memang dari pebisnis juga semua. Ayah saya bisnis yang cukup sukses di tahun 90 sampai tahun 98. Gitu. He sold Macintosh pada saat itu gitu loh. Apple. Wah, Apple. Authorized dealer Apple Macintosh. Berarti pernah kenal Steve Jobs I was very proud gitu loh. Tapi sayangnya mungkin di krisis 98 itu banyak orang yang nggak tahu bahwa di samping kelihatannya dari luar bahwa bisnis itu bisa jatuh, tapi mental orang bisa jatuh juga. Gitu loh. So that's what basically happened to my father. And then you know lah, I mean generasi di atas kita kan yang sifatnya baby boomer itu kan they always have these type of idealism, which is gua nggak mau kerja sama orang, gua nggak mau begini, gua nggak mau begitu segala macam. Even walaupun tawaran ada banyak. So over the years ya we were actually struggle gitu loh. Saya mungkin di sini yang bisa saya banggain cuman apa ya, saya emang nggak beli mobil, nggak beli rumah segala macam gitu, tapi adik saya kuliah. Bisa saya bantu, saya sendiri kuliah juga, saya lulus gitu, saya dengan bangganya saya lulus. Kenapa? Saya lulus 7 tahun. Lebih panjang? Atau jauh lebih panjang karena I have to. Harusnya berapa tahun tuh? Kalau kuliah ya basically ya biasanya 4 tahun lah. 4 tahun. Gitu. Tapi lu berarti another extend 3 years. Iya. It really is about harus cari uang lagi, cuti lagi, cari uang lagi, dan banyak hal yang dicoba gitu loh. Berarti in between artinya lo memang buat istilahnya buat kehidupan sehari-hari lo harus kerja part time dan akhirnya harus leave bangku sekolah dan lain-lain sementara gitu ya, on and off lah ya. Kalau mungkin kebutuhannya buat saya sendiri doang, mungkin saya masih bisa lebih cepat lulus gitu. Tapi karena ada orang tua, ada keluarga dan sebagainya, saya di sini merasa kayak ini berarti yang di atas kasih saya tanggung jawab lebih besar, gitu loh. Dan di tengah-tengah itu ya kita mau nggak mau ilangin lah yang namanya keinginan-keinginan anak muda kayak beli jam tangan keren, baju keren, terus mobil, motor dan segala macam yang sifatnya harta gitu ya, or wasting. So, it's a lesson for me.